Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zenri Anggianta HS, NIM 4522017, mahasiswa UIN Syekh Muhammad Jamil Jambek, Bukit Tinggi, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja. Di sini tujuan dan maksud saya membuat video ini ialah untuk menyelesaikan ujian akhir semester dengan mata kuliah filsafat manusia. Filsafat manusia adalah cabang dari filsafat yang mempelajari hakikat dan esensi manusia, yang merupakan refleksi yang menjangkau ke yang paling ultima, radikal, serta prinsip-prinsip realitas manusia. Filsafat manusia disebut antropologi filsafat atau filosofi antropologi karena merupakan bagian dari ilmu-ilmu tentang kemanusiaan, namun memiliki perbedaan. Letak perbedaan antara filsafat manusia dengan ilmu-ilmu manusia adalah yang pertama yaitu filsafat manusia. Filsafat manusia ini bersifat metafisik, menggunakan metode ilmu kemanusiaan. Sedangkan ilmu tentang manusia itu bersifat positivistik, menggunakan metodologi ilmu alam. Terus perbedaan yang kedua yaitu filsafat manusia ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar terkait dengan manusia. Sedangkan ilmu tentang manusia ini tidak bisa menjawab pertanyaan dasar tentang manusia tadi. Selanjutnya perbedaan yang ketiga yaitu filsafat manusia menggunakan metode sintetis dan reflektif. Sedangkan ilmu tentang manusia itu menggunakan metode lebih fragmentaris yang menyelidiki manusia hanya bagian tertentu dalam manusia. Selanjutnya filsafat manusia pada masa Yunani klasik. Pada masa Yunani klasik ini itu salah satu tokohnya ialah Plato. Plato lahir pada 427 sebelum Masehi di Athena dan meninggal pada 347 sebelum Masehi pada usia 80 tahun. Salah satu pemikiran dari Plato ini yang paling terkenal ialah ide. Ide menurut Plato ini berbeda dengan ide perspektif modern. Ide adalah pokok perdana dari realitas non-material, abadi dan tidak berubah. Pandangan Plato tentang hakikat manusia berangkat dari aliran filsafat yaitu dualisme, yakni manusia secara struktur terbagi menjadi dua, yaitu jiwa dan raga. Jiwa adalah tahta kebenaran dan immortal. Oleh karena itu jiwa lebih tua daripada tubuh. Plato ini membagi jiwa ke dalam 3 fungsi sebagai titik tolak melihat manusia yang adil dan harmonis. Yakninya itu dalam jiwa terdapat bagian yang pertama, bagian keinginan atau disebut epitimia. Ini terletak pada di bawah selangkangan manusia. Terus bagian kedua yaitu bagian keberanian atau bahasa lainnya thymos, terletak di bagian dada. Dan yang terakhir, bagian yang terpenting ialah bagian rasional atau logos, terletak di akal. Dalam karya Plato, Plato mencontohkan 3 fungsi jiwa pada kusir yang
mengendarai 2 ekor kuda bersayap. Seorang kusir itu diibaratkan sebagai rasional atau logos. Kuda yang satu ingin terbang ke atas, itu diibaratkan keberanian. Dan kuda yang satu lagi menarik ke bawah, diibaratkan sebagai keinginan. Itulah hakikat pada masa Yunani klasik, terkhusus pada Plato. Selanjutnya yaitu filsafat manusia pada masa abad pertengahan, yang ditokohi oleh salah seorang tokoh, yaitu Thomas Aquinas. Thomas Aquinas ini lahir pada tahun 1225 Masehi di Kastil Roccaseca di kerajaan Naples. Ia dijuluki sebagai pangeran masa skolastik. Thomas Aquinas ini menerima pemikirannya dari Aristoteles mengenai manusia itu adalah makhluk alamiah, manusia sebagai makhluk penalar, dan manusia sebagai makhluk kemasyarakatan. Pemikiran tentang jiwa menurut Thomas Aquinas. Pandangan Thomas Aquinas ini terhadap jiwa ialah ia berargumen bahwa jiwa itu tidak terlepas dengan tubuh, karena segala aktivitas yang dilakukan tidak hanya dilakukan jiwa sendiri, melainkan segala aktivitas manusia itu terrealisasi apabila diikuti oleh aktivitas tubuh. Menurut Thomas Aquinas, jiwa itu bukanlah hal yang berdiri dengan individu atau bukan berdiri sebagai individu, melainkan yang memberikan wujud kepada tubuh, atau dengan kata lain jiwa itu sebagai kekuatan bagi tubuh yang menyatu dalam jasad manusia. Menurutnya, jiwa itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, jiwa vegetatif, yaitu jiwa yang hanya berfokus pada perkembangbiakan. Yang kedua yaitu jiwa yang sensitif. Jiwa yang sensitif adalah jiwa yang berkaitan dengan keinginan manusia. Terus jiwa yang ketiga yaitu jiwa yang menggerakkan. Manusia dapat bergerak karena adanya jiwa tadi. Terus yang keempat, jiwa untuk berpikir. Karena ada jiwa, maka manusia dapat berpikir. Terus yang kelima yaitu jiwa untuk mengenal. Jiwa untuk mengenal adalah proses yang dilakukan terhadap hal yang ada dan terjadi di sekeliling mereka, yang dipengaruhi oleh jiwa dan kekuatannya. Karena itu, jiwa bisa mengenali Tuhan. Itulah pemikiran dari Thomas Aquinas tentang jiwa. Selanjutnya yaitu filsafat manusia dalam filsafat Islam. Salah satu tokohnya ialah Al-Kindi. Al-Kindi adalah filsuf pertama dalam kalangan Islam, sekaligus sebagai penggerak filsafat Arab, hingga ia dijuluki sebagai bapak filsafat Arab. Al-Kindi lahir pada 801 Masehi di Kufah, Irak, dengan nama lengkap yaitu Abu Yusuf Yakub bin Ishaq bin Sabbah bin Imran bin Ismail al-As bin Qais al-Kindi. Pemikiran Al-Kindi tentang jiwa manusia itu lebih dekat kepada Plato dibandingkan Aristoteles.
Al-Kindi ini berpendapat bahwa jiwa manusia itu sederhana, tidak disusun, mulia, sempurna, dan terpenting serta berasal dari Tuhan. Al-Kindi ini mengklasifikasi daya jiwa itu menjadi 3. Yang pertama, daya bernafsu atau al-quwait al-sahwaniyah yang terletak di perut. Kedua, daya marah atau al-quwat al-qadabiyah yang terletak di dada. Ketiga, daya pikir al-quwat al-aqliyah yang terletak di kepala. Mungkin itu dari tentang filsafat manusia dari filsafat Islam. Materi selanjutnya ialah hakikat manusia pada masa modern. Dan saya pada masa modern ini saya mengambil tokoh yaitu René Descartes. Yang mana René Descartes ini merupakan filsuf yang hidup pada abad 17 yang sering disebut atau yang dipanggil dengan filsuf modern atau bapak filsafat modern. Beliau lahir pada tanggal 31 Maret 1596 Masehi di Prancis. Pemikiran beliau yang paling dikenal ialah dengan ungkapan Cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir maka aku ada. René Descartes ini menekankan bahwa pemikiran dan kesadaran adalah esensi utama manusia, dan bahwa keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan dari kapasitasnya untuk berpikir dan meragukannya. Selanjutnya, materi terakhir ialah tentang hakikat manusia pada masa kontemporer. Di sini saya mengambil yaitu Homo digitalis, yang mana Homo digitalis itu merupakan konsep yang muncul pada era digital. Homo digitalis itu merujuk pada manusia modern yang hidup pada era digital, yang dimana identitas dan interaksi manusia banyak dipengaruhi oleh teknologi. Masa digital ini bisa dikatakan yang sebelumnya menggunakan ungkapan dari René Descartes, Cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Tapi beriringnya kemajuan zaman telah berubah menjadi komputer ergo sum atau aku klik maka aku ada. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.